Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon izin kami dari kelompok 4 mata kuliah lapisan batas atmosfer yang beranggotakan saya, Arnelia Indah Cahyani, dan dua rekan saya, Radian Hidayat dan Sweetnyo Prastio. Pada PPT kali ini, kami akan sedikit membahas tentang makalah yang kami buat, yaitu identifikasi turbulensi atmosfer pada insiden pesawat Lion Air di Bandara Raden Inten 2 Lampung pada tanggal 20 Desember 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan garis besar dari permasalahan yang kami angkat pada PPT ini. Jadi, pada tanggal 20 Desember 2020 telah terjadi insiden tergelincirnya pesawat Lion Air Boeing 737-900 dengan nomor penerbangan JT173 yang mendarat di Bandar Udara Internasional Raden Inten 2 Lampung. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya insiden ini, namun faktor kondisi cuaca menjadi suatu hal yang penting mengingat insiden ini terjadi saat hujan lebat. Masalah yang kami angkat guna menginvestigasi bagaimana kondisi aliran atau pergerakan massa udara saat insiden ini terjadi, di mana kami fokus pada bilangan Richardson dan energi kinetik turbulen untuk mengetahui sifat aliran massa udara, mengingat faktor visibilitas dilaporkan masih memenuhi proses kualifikasi untuk pesawat mendarat. Baik, mohon izin Pak, saya Sweetnyo Prasetyo akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, Arnelia Indah Cahyani. Jadi pada slide ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit pustaka. Yang pertama adalah Bandar Udara atau Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung, merupakan salah satu layanan transportasi udara yang terletak di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, kilometer 28, Beranti Raya, Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian insiden tergelincirnya Lion Air dengan nomor penerbangan JT173 yang terbang dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Bandara Raden Inten 2 terjadi sekitar pukul 14.45 WIB atau sekitar pukul 7.45 UTC saat pesawat hendak menuju apron. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Meskipun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi cuaca merupakan faktor yang paling penting dalam keselamatan penerbangan, sehingga kami di sini mencoba untuk menginvestigasi bagaimana sebetulnya profil turbulensi atmosfer, khususnya dalam hal ini adalah pada tingkat yang rendah, mengingat insiden ini terjadi setelah pesawat berhasil mendarat, sehingga untuk kedepannya diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi kajian untuk penelitian berikutnya. Kemudian, metodologi data yang kami gunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah data observasi permukaan. Ini diambil dari Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung yang merupakan hasil dari pengukuran setiap 3 jam sekali. Kemudian yang kedua adalah citra satelit Himawari 8. Ini didapatkan dari server khusus di FTP STMKG. Kemudian yang ketiga adalah data pemodelan udara atas atau sounding dari pemodelan high split NOAA. Langkah selanjutnya adalah kami melakukan perhitungan secara empiris untuk menentukan intensitas turbulensi. Menggunakan yang pertama adalah Richardson number dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah kami menghitung secara empiris juga untuk mendapatkan nilai TKE atau Turbulent Kinetic Energy dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, kita akan mencoba untuk melihat sebetulnya bagaimana kondisi cuaca saat insiden terjadi berdasarkan data observasi permukaan. Yang pertama adalah jarak pandang. Nilai visibilitas atau jarak pandang pada pukul 06, 09, dan 12 UTC itu sebesar 10 km, sehingga nilai ini masuk dalam kualifikasi pendaratan pesawat. Selanjutnya, citra satelit
menunjukkan bahwa pada saat insiden tersebut terjadi, terdapat tutupan awan tebal yang mana ini merupakan masih dalam fase pertumbuhan dengan suhu puncak awan yang sudah cukup dingin, yaitu bernilai minus 40,4 derajat Celcius. Di mana ada 3 gambar di sini. Yang paling kiri adalah citra inframerah yang sudah ditingkatkan menggunakan pewarnaan. Kemudian yang tengah ini adalah citra inframerah. Kemudian yang kanan ini adalah kanal visible. Tutupan awan tebal tersebut menghasilkan hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Teramati bahwa pada pukul 06 hingga 09 UTC, akumulasi curah hujan sebesar 20 mm. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana profil angin vertikal. Di sini kami menggunakan pemodelan GSM atau Global Spectral Model yang merupakan produk dari Japan Meteorological Agency. Untuk melihat profil angin vertikal atau dalam hal ini adalah wind shear, kita melihat bahwa pergerakan angin yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru muda ini menunjukkan tidak ada fenomena wind shear, sehingga bisa kita katakan fenomena wind shear tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini. Identifikasi wind shear menggunakan pemodelan GSM ini juga pernah dilakukan oleh Sasmito dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Microburst dan Low Level Wind Shear pada kasus kecelakaan pendaratan pesawat Lion Air tanggal 13 April tahun 2013 di Bali dalam jurnal Meteorologi dan Geofisika. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana analisis turbulensi atmosfer menggunakan nilai Richardson number dan turbulent kinetic energy yang akan dipaparkan selanjutnya oleh rekan saya, yaitu Radian Hidayat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai identifikasi turbulensi atmosfer pada kasus insiden pesawat Lion Air. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai analisis turbulensinya. Nah, dari analisis kondisi cuaca yang kita peroleh itu ada potensi turbulensi yang besar di lapisan batas atmosfer akibat dari aktivitas konvektif. Nah, berdasarkan identifikasi ketinggian LBA-nya di Bandara Raden Intan Lampung selama 24 jam 20 Desember 2020, itu telah terjadi aktivitas konvektif pada pukul 6 sampai 9 UTC. Ditunjukkan dengan menurunnya ketinggian LBA secara signifikan. Untuk puncak ketinggian LBA sendiri terjadi pada pukul 6 UTC dengan tinggi 951,8 milibar. Untuk ketinggian terendahnya itu terjadi pada jam 9 UTC dengan tinggi 270,4 milibar. Beberapa parameter juga digunakan untuk menghitung bilangan Richardson. Bilangan Richardson ini untuk mengidentifikasi nilai turbulensi ya, dan energi kinetik turbulen, seperti suhu pada lapisan 100 milibar dan lapisan permukaan ketinggian 2 meter dari permukaan. Kemudian komponen angin U dan V ketinggian 10 meter, serta tekanan permukaan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan empiris diperoleh nilai bilangan Richardson sebesar 0,06, min 21,56, dan 2,17. Ini berurutan pada pukul 6, 9, dan 12 UTC. Hal ini mengindikasikan adanya turbulensi massa udara yang kuat pukul 9 UTC. Nah, berarti termasuk dalam kategori ini atmosfernya bersifat unstable atau tidak stabil. Kemudian dari energi kinetik turbulen yang disebabkan oleh gaya termal konvektivitas, di mana semakin besar nilai energi kinetik turbulen maka turbulensi semakin kuat. Diperoleh nilai energi kinetik turbulen pada jam 6, 9, dan 12 UTC itu adalah 6,583, 17,28, dan 0,075 meter kuadrat per sekon kuadrat.
Nah, peningkatan yang signifikan dari pukul 6 sampai 9 UTC ini mengindikasikan bahwa kuatnya aktivitas turbulensi tersebut. Mohon izin menambahkan bahwa Nah, untuk penjelasan selanjutnya, ada sedikit kekeliruan di sini. Harusnya di sini adalah suhu di lapisan 1000 milibar, bukan 100 milibar, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kami mengidentifikasi pada atmosfer di lapisan bawah, pada tingkat bawah. Terima kasih. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.